Al-Fatihah. وعن أنس بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قوم tidak ada satu kaum ijtama'u yang mereka berkumpul yadhkurunallaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunallaha mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. La yuriduna mereka tidak menghendaki bidzalika dengan perkumpulan mereka illa wajhahu kecuali mendapat ridhonya. Illa nadahum kecuali memanggil mereka, menyeru mereka munadin malaikat yang menyeru minas samai dari langit. Ankumu berdirilah kalian dari majlis zikir. Maghfuran lakum dalam keadaan semua dosa-dosa kalian sudah diampuni. Bukan hanya itu. Qad buddilat sungguh telah diganti sayiatukum keburukan-keburukan kalian hasanat dengan kebaikan-kebaikan. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabarani wa fi isnadihi Maimun al-Mura'i wa baqiyatu rijalihi thiqat. Rawi-rawi yang lain adalah rawi yang thiqah. Walahu dan untuk hadis ini syawahidu ada penguat-penguat yang menunjukkan adanya asal dari hadis ini. Walaupun dhaifnya munjabir tertambal sehingga akhirnya menjadi kuat. Jadi inilah fadilah yang begitu besar yang didapatkan ketika orang itu mau duduk di majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis untuk berzikir. Apa yang dihasilkan, apa yang didapatkan? Yang didapatkan dia diampuni dosanya oleh Allah. Ini kalau orang kurang merenung, maka ini kayak biasa aja, diampuni aja loh. Itu orang kalau mengatakan diampuni aja loh, itu saking bodohnya dia. Karena kita ini kalau tidak diampuni oleh Allah ya nggak bisa kemana-mana kecuali neraka. Dan kita tidak akan bisa menolak keputusan Allah kepada kita. Maka sebenarnya itu kita ini tidak punya masalah. Masalah kita bukan A, bukan B, bukan C, bukan Z. Bukan masalah keluarga, bukan masalah ekonomi, bukan masalah teman, bukan masalah lawan. Masalah kita ini punya dosa dan belum tahu diampuni oleh Allah atau tidak. Sedangkan orang tidak mungkin bisa masuk surga Allah kalau belum diampuni oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada tempat yang ketiga di akhirat sana selain surga dan neraka. Maka kalau enggak masuk surga, ya mesti masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, ya habis. Walau kuntal hadida fiha ladubta. Seandainya badan kita ini dari besi pun kalau masuk neraka ya meleleh. Bagaimana dengan daging? Dalam hadis yang sahih disebutkan orang yang paling ringan azabnya di neraka adalah orang yang dipasangi sepatu terompah di kakinya yang saking panasnya sepatu itu sampai kepalanya mendidih, otaknya mendidih.
Padahal kita tahu bahwa daging itu bukan pengantar panas yang baik. Tangan kita yang kiri terbakar, maka tangan kita yang kanan nggak ikut terbakar. Kaki kita kepanasan kalau nginjak aspal di siang hari itu, nah, karena sandalnya hilang digosok orang. Kaki kita kepanasan, nggak sampai otak kita mendidih, tidak akan. Karena daging itu bukan pengantar panas yang baik. Maka bisa dibayangkan ketika kaki dipasangi sandal kemudian kepalanya sampai mendidih, itu begitu sangat panas. Itu adab yang teringan yang ada di neraka. Maka urusan kita ini besar sekali, sangat besar. Bukan urusan BBM naik atau turun, bukan urusan mau pilpres atau mau pileg, bukan urusan ini ada apa dan apa, bukan. Itu sebenarnya bukan perkara yang layak jadi urusan kita. Karena urusan kita itu jauh lebih mengerikan daripada itu semua. Yaitu kita ini manusia yang sudah jelas berdosa, tapi belum jelas dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang berani mengatakan dirinya tidak berdosa? Jangankan setahun, jangankan sehari, jangankan 1 jam, sekarang saja yang sedang dalam majelis ilmu, kita bisa saja dosa. Enggak bawa kitab gitu mungkin kan. Atau enggak yakin dengan hadis, masa iya gitu. Dosa besar. Kayaknya dosa saya enggak sebanyak itu deh. Nah, itu bagian dari dosa yang kita enggak sadar atau enggak mementingkan. Merasa sudah hafal, jadi enggak perlu nyatat. Jadi Masya Allah, kita ini punya banyak sekali dosa yang perlu dibersihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita salah satu pembersih dosa yang mudah kita kerjakan setiap hari, yaitu duduk di majelis zikir. Baik majelis zikir itu artinya majelis zikir betulan, enggak ada yang main-main ya. Gimana maksudnya? Majelis zikir yang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Atau majelis zikir itu adalah majelis tilawatul Quran. Atau majelis zikir itu adalah majelis ilmu, dan semua ini adalah majelis zikir. Semua kita dapatkan sehari-hari itu. Majelis zikir murni istighosah ada, walaupun terlambat. Tilawatul Quran juga ada, walaupun enggak selesai-selesai. 40 menit 1 juz enggak selesai. Itu saking apanya itu? Saking tartilnya, atau saking ngantuknya, atau saking merenunginya, atau saking enggak pernahnya baca. Kayaknya yang paling belakang. Ada yang cepat karena enggak dibaca. Juga ada. Pura-pura muter aja enggak baca. Majelis zikir yang berupa majelis ilmu juga ada. Itu semua Allah mudahkan dalam kehidupan kita 24 jam. Kita ini hanya berpindah dari satu majelis zikir kepada majelis zikir yang lain. Masya Allah, sangat banyak kita diberi kesempatan. Maka jangan sampai kesempatan tidak kita gunakan. Kalau kesempatan kita gunakan, maka yang terjadi adalah keberuntungan. Kalau kesempatan kita sia-siakan, yang terjadi adalah penyesalan. Hanya ada pepatah mengatakan, jangan sampai kau mati kelaparan di tengah-tengah hidangan makanan. Jangan sampai kamu mati kehausan di tengah-tengah lautan. Orang mati kelaparan kalau di tengah hutan enggak ada makanan, itu wajar. Tapi kalau di depannya ada makanan tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari makanan itu sehingga mati kelaparan karena malasnya, karena sombongnya, mungkin rugi sekali. Orang kalau di padang Sahara sana dia tidak mendapatkan minuman terus mati kehausan, wajar. Tapi di tengah lautan, di air yang segar, kok mati kehausan? Itu betul-betul kebodohan. Maka orang enggak diampuni dosanya oleh Allah karena dia ditinggal
di tempat yang penuh kemaksiatan, penuh kekufuran, wajar. Tapi di tengah-tengah orang kebaikan kok dia enggak diampuni oleh Allah, betul-betul kesialan. La ilaha illallah. Ini penting sekali kita mementingkan majlis-majlis seperti ini dengan penuh harapan. Karena amalan tanpa ada harapan itu tidak akan mendapatkan manfaat yang besar. Makanya Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan bukan hanya puasa, imanan karena mencari pahala dari Allah, wahtisaban karena keyakinan dan karena mencari kebaikan dari sisi Allah. Itulah permasalahan yang terbesar dari orang yang hari-hari dalam kebaikan. Kadang-kadang niatnya itu hilang. Kebaikan hanya jadi kebiasaan, bahkan kadang-kadang kebaikan menjadi beban. Kok baca Quran terus itu gimana ini? Saya pengen bangkong loh padahal. Nah, ini kebaikan padahal mau dinaikkan derajatnya di surga malah pengen turun. Ma min mu'minin wala mu'minatin illa kana lahu wakilun fil jannah. In qara'al Qur'an bana al-qusur wa in sabbaha gharasa al-asjar wa in kaffa kaffa. Kama jaa fil hadis riwayat Dailami. Tidak ada satupun orang iman laki-laki dan orang iman wanita kecuali punya wakil di surga. Kalau dia mulai membaca Quran, maka wakilnya tadi mulai membangun istana-istana. Kalau dia mulai membaca tasbih, maka wakilnya akan menanamkan pohon-pohon yang begitu indah, yang batangnya bukan dari kayu tapi dari emas. Dan kalau dia berhenti, maka wakilnya pun berhenti juga bangun. Maka kalau kita ini berhenti bertasbih, berarti sedang menghentikan pembangunan surga kita. Ya kalau pengen bangunannya macet, ya diem aja. Subhanallah, diem. Nah, macet nanti bangunan surganya. Kok surga kok mangkrak? Orangnya malas di dunia. Orang kok tengah-tengah ngaji, terus pengen pulang, Pak, saya izin makomi. Nah itu sebenarnya pengen memangkrakkan bangunan surganya. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, nah ini penting sekali. Orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, maka keadaannya seperti ahli surga. Ahli surga itu orang yang sudah diampuni oleh Allah. Maka akhirnya apa? Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum walahum fiha ma yadda'un. Semua keinginannya ditunaikan oleh Allah. Maka siapa orang yang doanya mustajab? Yang paling mustajab para nabi, para rasul. Siapa mereka? Orang yang tidak pernah punya dosa. Siapa yang selanjutnya? Para wali. Siapa mereka? Orang yang kalaupun punya dosa sangat sedikit, sedikit pun sudah diampuni oleh Allah. Maka kalau kita ini doanya pengen makbul, ya duduklah di majlis zikir. Nanti akhirnya kita ini posisinya seperti ahli surga. Bersih dari semua dosa, permintaannya akan ditunaikan oleh Allah semua. Insyaallah semangat. Dan orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, maka kayaumi waladatu ummuh. Dia akan jadi seperti bayi yang baru lahir, bersih dari semua dosa. Kalau bayi itu baru lahir, maka apa yang terjadi? Manusia berkhidmat kepada dia. Ya, bayi baru lahir itu, semua manusia berkhidmat kepada dia. Dia cukup duduk saja, makanan, minuman, pakaian, semua datang. Nangis pun orang senang. Coba kalau sudah tua kayak kita ini, nangis, cengeng kali lah. Mana main nangis-nangis. Ya, jadi dia ini akan dijadikan, orang itu kalau diampuni dosanya oleh Allah, dijadikan seperti bayi itu. Manusia-manusia digerakkan oleh Allah berkhidmat kepada dia, dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara yang tidak diduga-duga. Bayi itu begitu lemah sekali.
Kena ini nggak kuat, kena itu nggak kuat, tapi hidup aja dia. Ya, begitu juga orang itu sudah diampuni oleh Allah, walaupun kena 1001 masalah, Allah akan berikan 1001 jalan keluar bagi dia. Oke, ini penting sekali. Wa kharrajat Tabarani bi isnadihi an Sahl bin Handalah عن سهل بن حنظلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم tidaklah duduk satu kaum majlisan satu majlis yadhkurun Allah azza wa jalla yang mereka berzikir kepada Allah azza wa jalla fihi dalam majlis tersebut fayakumuna kemudian mereka bangkit hatta yuqala lahum sehingga diucapkan bagi mereka kumu berdirilah kalian semua qad ghufira lakum sungguh Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian wa fuddilat dan diganti sayyi'atukum keburukan-keburukan kalian hasanat dengan kebaikan-kebaikan. Semoga termasuk majelis-majelis kita. Jadi inilah orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah itu bukan hanya sekedar diampuni saja, tetapi dosa-dosanya diganti dengan kebaikan. Dosa-dosanya diganti dengan kebaikan. Bagaimana dalam hadis sahih di Muslim disebutkan ada ahli neraka yang dia keluar terakhir dari neraka, atau ada ahli neraka yang dia ini dihisab dengan hisab yang begitu berat sekali. Semua dosa-dosa itu yang kecil-kecil semua disebutkan oleh Allah. Sampai dia itu sudah putus asa, pasti hancur saya ini. Pasti hancur, pasti hancur. Ini nengok sedikit saja di sini tertulis sebagai dosa. Ngantuk dikit tertulis jadi dosa. Kata-kata kotor dikit tertulis jadi dosa. Apalagi bohong. Itu sudah dia dalam kondisi yang begitu ketakutan. Kamu harus bayangkan, kita ini ditanya sama satu orang saja sudah bingung. Coba kamu ditanya oleh orang yang lebih tinggi daripada kamu umurnya. Hanya tadi pagi jam 6 ngapain? Setengah 6 ngapain? Jam 7 ngapain? Pas di kelas hatimu mikir apa? Itu dihisap oleh teman kamu aja mulai jam 7 pagi sampai jam 7 sore ini. Kok jam 7 sore? Jam 5 sore ini apa yang kamu lakukan? Kamu sudah bingung. Bagaimana kamu dihisap oleh Rabbul Alamin, ditanya apa yang kamu lakukan selama 60 tahun di dunia ini, per detik ditanya semua, bagaimana? Dan itu lengkap, datanya itu lengkap. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar semuanya ditulis semua. Makanya seorang mengatakan tadzakkar wukufaka yaumal ardi uryana mustauhisan qadiqal ahsya'i hayrana والنار تلهب من غيظ ومن حنك على العصاة ورب العرش غضبان اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت من إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل حدوه يا ملائكتي وامدوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا. Tadzakkar, ingatlah, wukufaka yaumal ardi uryana, ketika kamu diberdirikan di hadapan Allah uryana, telanjang, enggak punya pakaian. Mustauhisan, dalam keadaan merasa takut ketemu siapapun. Qalikal ahsya'i hayrana, kebingungan, badannya bergetar semuanya. Wan naru talhabu min ghaidin wa min hanakin 'alal 'usah, neraka pun juga marah kepada para pendosa yang dulu berbuat semena-mena ketika di dunia.
mendekat itu neraka ditarik oleh 70.000 malaikat mendekat kepada manusia di padang mahsyar. Wa rabbul arsy ghadbana, neraka marah. Allah pun juga marah kepada semua. Iqra kitabaka ya 'abdu ala mahalin. Wahai hambaku, bacalah kitabmu pelan-pelan saja bacanya. Baca itu catatan amal kamu pelan-pelan. Fahal tara fihi harfan ghaira ma kana? Apakah di situ ada satu huruf yang enggak pernah kamu kerjakan? Semua sudah kamu kerjakan. Falamma qara'ta wa lam tunkir qira'atahu wa aqrarta irfana man 'arafa al-asya'a irfana. Sudah dibaca, kamu sudah iqra betul ya Allah, ini perbuatan saya semua ini. Nadal jalil khuduhu ya malaikati. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Khuduh, ambil orang ini. Ambil. Wamdu bi'abdin 'asa lin-nari 'atshana." Tariklah orang yang pembangkang ini ke dalam neraka dalam keadaan kehausan. Al musyrikuna ghadan fin-nari yaltahibu. Orang-orang musyrik nanti di neraka akan terbakar. Bukan hanya terbakar, mereka menyala. Yaumahum 'alan nari yusjarun. Dinyalakan, bukan hanya terbakar tapi mereka badannya menyala di sana. Wal muwahhiduna bidaril khuldi sukkana. Akan tetapi para muwahhid sedang bersenang-senang di surga. Semoga termasuk kita semua. Itu kondisinya seperti tadi tuh. Cecar dengan semua pertanyaan, dosanya itu sudah disebutkan satu persatu. Maka sudah ini yang kecil-kecil aja sudah begini banyaknya ini. Yang besar bagaimana kata dia? Maka setelah dia dalam penuh keputusasaan, Allah berfirman, "Hai fulan, semua dosamu sudah saya ampuni dan semua keburukanmu saya ganti dengan kebaikan." Maka dia begitu lega, saking leganya sampai lupa ngomong, "Ya Allah, saya punya dosa besar yang belum ditulis di sini nih. Ya, saya pengen diganti pahala juga itu. Kan kalau dosanya makin besar, pahalanya makin besar juga kalau gantiannya." Maka Nabi pun juga tertawa, tersenyum-senyum mendengar cerita itu. Jadi orang itu kalau sudah dicintai Allah begitu, walaupun aneh pun dia masuk surga. Tapi kalau sudah tidak dicintai oleh Allah, walaupun kelihatannya seorang mujahid, seorang hafid, seorang mutasaddiq, akhirnya dijadikan bahan bakar api neraka yang pertama. Yang paling penting itu bagaimana kita itu mendapatkan cinta Allah. Nah, orang itu akan mendapatkan cinta Allah kalau dia itu berzikir kepada Allah. Hamba itu harus cinta kepada Tuhannya. Itu cita-cita yang tidak boleh lupa. Saya itu punya cita-cita utama yang enggak boleh saya lupakan selama saya masih di dunia. Bagaimana hidup yang sekali harus bisa merasakan manisnya cinta kepada Ilahi. Ada seorang, beliau ini mau wafat dalam keadaan sekarat. Maka teman-temannya datang kepada beliau, bertanya, "Bagaimana keadaan Tuan?" "Alhamdulillah, kematian sudah dekat dan saya sudah senang sekali, sudah mau mati, sudah senang sekali. Jiwaku tidak merontak sama sekali. Pokoknya sini betul-betul gembira." Nah, karena dalam hadis kan disebutkan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Maka Sayyidina Abu Hurairah sebelum wafat beliau doa, "Allahumma inni uhibbu liqa'aka fa ahibba liqa'i." Ya Allah, aku ini sangat ingin untuk berjumpa dengan Engkau, maka jadikanlah Engkau juga cinta untuk berjumpa dengan aku. Wallahu ya'lamu man yuhibbu liqa'ahu fa uhibbuhu wa uhibbu an alqahu. Allah tahu siapa yang cinta untuk bertemu dengannya. Maka kita ini harus cinta dengan Allah dan cinta pertemuan dengannya. Insyaallah semua niat.
Maka setelah itu beliau menangis. Wa ma asafi anni amutu wa innama ata'assafu 'ala dzikri fi duja'il laili 'ala dzikri rabbi. Aku ini bukan sedih karena mati, tapi aku sedih sudah enggak bisa zikir lagi. Coba ini bayangkan, ha? Kalau kita kan kalau subhanallah bihamdi itu senangnya minta ampun. Kadang-kadang ustadznya belum pergi, rehalnya sudah bunyi. Sudah selama kali nggak keluar-keluar nih. Kalau sudah sholatullah itu langsung bersinar wajahnya. Begitu masuk ruangan, wajahnya gerhana. Keluar dari ruangan langsung purnama. Nah, ini orang-orang yang begini yang nggak kurang dicintai oleh Allah ya begini nih. Wa ma asafi anni amutu wa innama ata'assafu 'ala dzikri rabbi fid duja. Aku tidak sedih karena mati, tapi saya sedih kok enggak bisa zikir lagi. Dulu setiap malam saya itu bersepi-sepi dengan Tuhanku. Allah, Allah. Bersepi-sepi zikir, bukan bersepi-sepi tidur. Nah, ini udah rame pun masih tidur. Nah, ini bagaimana ya? Innallaha yubghidu kulla jawadin ja'dariyin sahabin fil aswaq jifatin fil lail himarin bin nahar. Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Bentuknya sombong bagaimana? Kalau siang hari itu suka teriak-teriak, kalau malam hari kayak bangkai enggak bergerak. Jadi orang itu semakin banyak tidur malamnya, semakin tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin melarat di akhirat itu. Dikatakan oleh ibunya Nabi Sulaiman, ya bunayya la tuktsirin nauma fil lail fa inna kathratan naumi fil lail yad'u ar-rajula faqiran yaumal qiyamah. Wahai anakku, jangan banyak tidur di malam hari, karena banyak tidur di malam hari akan menjadikan seseorang jadi miskin pada hari kiamat. Nah, kalau miskin dari kiamat enggak punya pahala ya neraka tempatnya. Oke, jangan ngantuan, insyaallah. Sebenarnya bukan ngantuan, dosa kita yang bikin kita ngantuk. Nah, makanya perlu banyak-banyak istighfar biar enggak ngantuan. La ilaha. Dan jangan aneh orang itu kalau diterima oleh Allah taubatnya, kemudian dosa-dosanya diganti oleh kebaikan, oleh Allah jadi kebaikan, jangan aneh, karena memang orang itu kalau taubat yang serius itu begitu. Kesalahannya menjadikan dia berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, diceritakan Fudail ibn Iyad, beliau ini mau melamar seorang wanita. Ternyata telat datangnya, malam sudah tiba. Dia berdiri depan rumahnya enggak berani ngetuk. Sampai tanpa terasa adzan subuh. Akhirnya beliau mengatakan, ya Allah, lah untuk melamar seorang wanita, jadi saya siap berdiri mulai habis sisa sampai subuh. Masa untuk cari surga saya enggak siap sholat tahajud dari habis sisa sampai subuh. Akhirnya mulai itu langsung tahajud terus sampai subuh terus. Itu orang kalau diterima oleh Allah begitu. Wah, hari ini saya enggak sempat hafalan Quran ini, maka besok saya akan bikin setoran yang lebih banyak lagi. Bukan hari ini enggak hafalan saya, besok cari tempat yang lebih aman. Ya, ini namanya belum taubat. Orang taubat itu begitu. Maka jangan jadikan kesalahan sebagai lautan yang menenggelamkan. Jadikanlah kesalahan sebagai langkah untuk menuju pulau impian. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.
Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, salatu